Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan saat pagi hari ini mengawali tahun 2022, tanggal 2 Januari, tahun yang baru. Kita akan menapaki tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau buka hati kita, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita berdoa bersama-sama secara pribadi kepada Tuhan. Undang Roh Kudus untuk memimpin setiap kita pagi hari ini. Bapa yang baik, kami datang kepadamu saat pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya. Roh Kudus, Engkau memimpin kami. Urapi kami Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau. Kami siap mendengar suara-Mu. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
lagi mengikut Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus. Umatmu datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Bawa kami tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kau layak disembah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan, tiada saja Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau layak kami sembah. Haleluya. Mari saya undang jemaat bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kami mau mengiring Kau Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
hati kepadamu Tuhan. Kasih Yesus, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan bagiku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, ini pernyataan kami di hadapan-Mu. Kami mau memasuki tahun 2022 bersama dengan Engkau, mengikut Engkau dan mengiring Engkau dengan setia. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong dan menopang, menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap memuji Engkau. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul. Kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Keselamatan dari Allah. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak suara mengatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, suara mengatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Katakan lebih lagi. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Sekali lagi keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan
saudara-saudara bagi Allah kita. Bapak Ibu percaya bahwa kita semuanya adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita memasuki tahun 2002, kita lebih dari pemenang karena kita punya Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang. Kita mau katakan dengan iman kita, dengan segenap hati kita. Kami lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Bahkan kami tidak takut, karena kami tahu bahwa Engkau beserta kami, Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau
Roh Kudus, Engkau sudah melawat kami pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan pesan-pesan dari Engkau, Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, beri kami pengertian, celikkan mata hati kami, celikkan telinga kami, pengertian kami, supaya kami boleh mengerti firman Allah pada pagi hari ini, dan boleh menghidupinya, boleh melakukannya dalam hidup kami, supaya kami semua makin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ya baik, kita akan, karena waktunya singkat sekali, kita akan segera buka Alkitab kita, tolong slide saya. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 1, ayat 1 dan seterusnya. Saya akan baca lompat-lompat ya supaya cepat ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman menjadi manusia. Ya. Intinya sebenarnya bukan ini, tapi ini karena dekat Natal, saya pikir bagus juga menyampaikan ini ya, supaya saudara bisa mengerti. Karena saya juga baru mengertinya kira-kira setahun yang lalu yang saya sampaikan awal ini ya, tapi ini bukan inti firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman menjadi manusia. Next. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya langsung lompat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, saya ulangi yang penting-penting ya. Ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Next. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil dua hal penting. Yang pertama, Tuhan Yesus itu 100% Allah dan juga 100% manusia. Jadi kalau ada orang mengejek kita, bagaimana manusia bisa menjadi Allah? Itu salah. Ya. Tuhan Yesus itu firman. Firman jadi manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Salah satu oknum dalam ketritunggalan. Jadi bukan manusia jadi Allah, tapi Allah jadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu luar biasa sekali, hebat. Ya. Nah, next. Ketika firman itu menjadi manusia, manusia Tuhan Yesus Kristus disebut keturunan Daud, disebut anak Daud. Ketika firman itu menjadi manusia, manusia Yesus Kristus disebut keturunan Daud, disebut anak Daud. Next. Yang kedua, ketika firman itu menjadi manusia, firman itu mengosongkan dirinya. Nah ini penting saudara, ini inti yang mau saya sampaikan pagi ini. Firman itu mau mengosongkan dirinya. Nah dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu 0% ilahi. Ya, 0% ilahi. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling jarang diterangkan atau dikhotbahkan. Ya, saya baca ayat ini nggak tahu berapa kali, baru mudeng itu setelah sekian lama, oh iya ya, baru ngerti saya, mengapa Tuhan Yesus bisa mati, bisa tertidur, bisa lapar. Ya, karena Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Kalau Alkitab dalam Mazmur mengatakan Allah tidak mungkin tertidur, ya. Tetapi karena mengosongkan dirinya,
mengosongkan keilahiannya, Tuhan Yesus bisa lapar, bahkan bisa mati di kayu salib. Ya. Jadi mengosongkan dirinya, 0% ilahi. Nah ini yang menarik ketika lagu awal tadi, saya nggak bisa lagunya ya, saya nggak bisa lagunya, tapi saya suka ayat itu, yaitu diambil dari Yohanes. Dia harus makin bertambah, Tuhan Yesus harus makin bertambah, aku harus makin berkurang, kata Yohanes Pembaptis. Dan ayat tadi mengatakan konsekuensi mengosongkan dirinya, nanti kita akan belajar sama-sama. Untuk kita, untuk Tuhan Yesus, contoh yang diberikan Tuhan Yesus itu artinya melepaskan hak. Saya nggak bisa lagu itu ya. Melepaskan hak. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Kita harus ikut teladan ini, mengosongkan diri, melepaskan hak. Wah itu enggak mudah saudara ya. Nanti kita akan belajar. Next, ya kita akan belajar yang pertama disebut keturunan Daud. Ini sekalian supaya saudara bisa mengerti. Disebut keturunan Daud. Nah, kita akan belajar dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ada dua versi silsilah. Yang pertama di kitab Matius 1, yang kedua di Lukas 3. Ya, ada orang yang nggak perhatikan, tapi ada banyak juga yang perhatikan dan banyak orang tanya, ya, termasuk saya. Dan pengertian selama ini yang orang dapat, termasuk yang saya dapat, itu macam-macam. Mengapa ini perlu diterangkan? Yang pertama, supaya kita bisa menjawab berbagai macam pertanyaan tentang dua pasal itu. Sekaligus menjawab berbagai macam tuduhan. Yang kedua, harapan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa membetulkan asumsi yang salah atau pengertian yang salah. Misalnya ada yang bilang begini, silsilah yang satu dari Yusuf, silsilah yang lain dari Maria. Betulkah begitu? Betulkah demikian? Nanti kita akan sama-sama lihat. Next, kita akan belajar yang pertama mengenai Matius pasal yang pertama, ya, ayat 14. Asor memperanakkan Sadok, ya. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, ini dari Matius pasal yang pertama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Lukas 3 next. Ya. Ayat 23, Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, itu perhatikan kata-kata itu ya. Menurut anggapan orang, ini penting. Saya juga baru ngerti ketika mempersiapkan firman ini. Menurut anggapan orang, nanti saya terangkan. Ia adalah anak Yusuf. Anak Eli. Anak Matat. Anak Lewi. Anak Malki. Anak Yanai. Anak Yusuf. Ya, beda. Ya. Tapi apakah ini orang yang berbeda? Atau ini orang yang sama? Nah, next. Nah, yang satu versi dari Lukas, yang kiri dari Lukas, yang kanan dari Matius. Pertanyaannya, kalau Yusuf, Tuhan Yesus, Yusuf, Tuhan Yesus sama. Apakah Eli dan Yakub itu orang yang sama? Next. Ya, seperti Ahok, disebut BTP, disebut Basuki. 3 nama orangnya sama. Apakah Eli ini sama dengan Yakub? Seperti peristiwa Ahok, BTP, Basuki. Ya. Next. Nah, kalau ditarik garis ke atas, ternyata dari Yusuf, Eli, Matat, Matata, Natan, Daud.
sama-sama di Daud. Ya. Next. Yang satu dari Yusuf, Yakub, Matan, Rehabeam, Salomo, Daud. Daudnya sama, tetapi anaknya beda. Yang satu dari Raja Salomo, yang satu dari Natan. Ini bukan Nabi Natan ya. Ada salah satu anak Daud yang bernama Natan. Ternyata memang beda. Next. Lah kok beda? Loh mengapa beda? Kok beda? Mengapa? Bukan seperti Ahok, BTP, dan Basuki. Lah kok beda? Loh kok bisa seperti itu? Ceritanya bagaimana ini? Next. Menurut Eusebius, ya, dalam bukunya Ecclesiastical History, dan Richard Joseph, itu menerangkan sebagai berikut. Next. Ya, tadi saya ambil singkatnya ya tadi. Dari Yusuf, Eli, Matat, Matata, Natan, Daud. Ya, saya singkat langsung Natan, Matat. Ya. Lalu yang satunya dari Matan, Rehabeam, Salomo, Daud. Saya singkat langsung Salomo, Matan, ya, supaya enggak terlalu panjang karena enggak cukup layarnya. Di Natan, Matat, Salomo, Matan. Nah, next. Si Matan menikah dengan Esta. Ya, Esta, istrinya Matan namanya Esta. Next, dari pernikahan itu lahir Yakub. Laki-laki ini ya. Next. Si Matan ini meninggal, ya, si Matan meninggal. Nah, ketika Matan meninggal, maka Esta dinikahi oleh Matat. Next. Jadi Matat menikahi Esta, istri almarhum Matan. Ya. Next, dari pernikahan itu lahirlah Eli. Next, Yakub menikah, punya istri. Next, lalu mempunyai anak, Yakub menikah mempunyai anak, satu namanya Yoakim, satu namanya Kleopas. Next, Eli juga menikah, ya punya istri. Jadi Yakub punya istri, Eli juga punya istri. Next, Eli meninggal ketika dalam pernikahannya belum punya anak. Jangankan anak laki-laki, anak aja enggak punya. Ya, anak perempuan enggak punya, anak laki enggak punya. Ya. Next. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam aturan, di dalam budaya orang Yahudi, itu ada aturan ini. Ya, maka itu kalau saudara baca Kejadian, anaknya Yehuda yang sulung meninggal, dibunuh Tuhan, lalu Yehuda menyuruh anaknya laki-laki yang nomor 2 menikahi saus-saunya, apa itu? Kakak iparnya ya. Jadi itu kebiasaan, itu budaya orang Israel. Ya. Nah, Ulangan 25 ayat 5 itu dikatakan, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama, ya, termasuk saudara tiri, tadi kan saudara tiri ya, sama ibu lain bapak, ya, sama ibu lain bapak. Apabila orang-orang yang bersaudara, termasuk bersaudara tiri, tinggal bersama-sama, dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Syaratnya ini, mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Jadi kalau mati, anaknya perempuan semua berlaku kebiasaan ini. Kalau mati, sudah punya anak laki, walaupun cuma satu, tidak punya anak lain lagi, tidak harus. Ya, tidak harus. Boleh, tapi tidak harus. Ya. Maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya, termasuk saudara tiri suaminya, haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Nah istilahnya itu kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu
haruslah dianggap. Nah ini saudara, kata-kata ini yang tadi saya garis di Lukas tadi. Menurut anggapan orang. Haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Ya karena orang Israel itu silsilah, ya silsilah. Pulang dari pembuangan cari silsilahnya. Benar enggak kamu anaknya siapa? Benar enggak kamu orang Yahudi? Benar enggak kamu orang Israel? Ada silsilahnya. Ya. Next. Nah, jadi menurut ayat tadi itu, next. Nah, si Yakub menikahi istri almarhum Eli karena Eli enggak punya anak laki-laki, bahkan enggak punya anak. Diambil sama Yakub jadi istrinya. Ya, next. Dari pernikahan ini lahirlah Yusuf yang disebut suami Maria. Ya. Nah, next. Tapi menurut ayat tadi dianggap anak Eli. Itu sebabnya antara Matius 1 dan Lukas 3 silsilahnya berbeda karena ini. Nangkep ya? Karena ini. Jadi saudara kalau baca gak bingung lagi. Saya sertakan ini di PowerPoint saya fotokan, saya capture sebagai foto, sebagai picture gambar. Nanti kalau mau minta bisa minta di bagian situ ya. Di bagian bawah, paling bawah. Itu ada dua, satu ayatnya, satu ininya. Supaya bisa nerangkan sama orang. Enggak salah ngerti lagi. Mengapa kok beda silsilah? Ya karena ini. Next. Si Kleopas juga menikah. Next. Next. Ya, lahir 5 anak. Next, si Yoakim menikah juga punya istri Anne. Next. Dari pernikahan ini lahirlah Maria. Jadi Yusuf dan Maria secara darah dan daging itu keturunan Yakub. Beda istri tapi sama-sama keturunan Yakub secara daging ya. Kalau Eli kan dianggap menurut anggapan orang. Jadi dua-duanya ini semuanya bersumber ke Daud semua. Ya. Jadi Maria ini cucunya Yakub dari istri yang satu. Yusuf ini anaknya Yakub dari istri almarhum Eli. Ya. Next. Nah, Maria mengandung oleh Roh Kudus, lahirlah Tuhan Yesus. Next. Menurut anggapan orang, dianggap anak Yusuf, padahal anak Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Ngerti ya? Saya harap ini bisa ngerti, bisa menerangkan, tidak bingung kalau baca Alkitab lagi. Ya maka saudara kalau baca Alkitab bingung, tanya sama Roh Kudus, tanya sama Tuhan. Tinggal tunggu waktunya akan dijawab. Ya. Tinggal tunggu waktunya. Saya boleh mengatakan 80%, hukum Pareto saja ya, saya gak pernah ngitung beneran. 80% pengertian-pengertian yang saya dapat, itu kebetulan, tanda kutip, kebetulan. Ya nyampaikan firman mungkin, iya, nah begitu saudara ya. Tapi ini saya mengerti bukan kemarin, ini saya mengerti tahun 2000, ini berapa? 22, 21, 2020-an ya saya dapat ini. Ya. Oke, sekarang saya masuk inti yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Next, mengenai mengosongkan diri. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu ini Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melepaskan hak. Ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melepaskan hak. Jadi kalau kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Langkahnya juga sama, melepaskan hak. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri yang pertama, yang kedua mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Next, dari ayat ini jelas bahwa Tuhan Yesus
0% ilahi. Next, slide berikutnya. Kita akan belajar telah mengosongkan dirinya. Di dalam terjemahan King James Authorized Version, itu dikatakan made himself of no reputation. Jadi Tuhan Yesus itu tidak peduli reputasi. Tidak peduli reputasi. Dia benar di hadapan Bapaknya. Orang Farisi bilang dia menghujat. Orang Israel bilang dia menghujat. Dia enggak pusing. Karena dia tahu di hadapan Bapaknya dia benar. Nah, orang percaya juga harus begitu. Enggak pusing dengan reputasi, enggak pusing dengan kata orang. Asal kita tahu dari persekutuan pribadi kita dengan firman Allah, persekutuan pribadi kita dengan doa dengan Tuhan, kita tahu, kita periksa diri, kita benar, kita suci, kita kudus, kita hidup menurut firman Allah. Orang mau bilang apa, orang mau fitnah, terserah karepmu. Tidak pusing dengan reputasi. Banyak orang hidup pusing dengan nanti apa kata orang. Nah itu saudara. Nanti apa kata orang. Itu kan hakku. Itu kan hakku itu. Nah, kalau mau jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini awal tahun saya juga heran. Ketika dengar lagu tadi saya heran. Saya enggak janjian sama Ibu Elisa nyanyi lagu itu. Saya juga tidak bisa lagu itu. Ya, kalau mau jadi seperti Tuhan Yesus, dia harus makin bertambah, aku harus berkurang. Itu langkah yang penting adalah melepaskan hak. Ya, bukan hak sepatu loh ya, melepaskan hak. Ya, kewajiban hak. Nah itu, melepaskan hak. Bukan melepaskan kewajiban, melepaskan hak. Ya, no reputation. Next. Tanpa keilahian, tanpa pencitraan, apa adanya. Wah ini enggak mudah saudara, ya. Tanpa pencitraan, tanpa keilahian, tanpa pencitraan. Orang seringkali pencitraan. Di rumah enggak gitu, kalau mau tahu aslinya orang, tanya istrinya, tanya anak-anaknya, gimana itu suaminya. Ya. Tanpa pencitraan. Nah pencitraan itu sebenarnya hoax. Nah orang mungkin enggak pernah berpikir begitu. Ya. Di hadapan Allah, pencitraan itu hoax. Pencitraan itu penipuan. Kemunafikan. Maka tuh orang percaya, kalau mau jadi seperti Tuhan Yesus, ini awal tahun, Tuhan tanamkan kepada saya, kepada kita semua. Mari lepaskan hakmu. Hidup tanpa pencitraan. Hidup tanpa kemunafikan. Jadilah dirimu apa adanya. Asal kita periksa hati, pikiran kita, angan-angan kita, ambisi kita, sesuai dengan firman Allah, kudus di hadapan Tuhan, jalan. Gak usah pusing apa kata orang, asal hidup benar loh ya. Kalau enggak hati-hati. Ya. Next. Nah inilah yang dikenal, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai penyangkalan diri. Kalau mau ikut aku, kata Tuhan Yesus, engkau harus menyangkal dirimu. Ya, menyangkal dirimu, ya ini menyangkal diri. Tanpa reputasi, enggak pusing apa kata orang, tanpa pencitraan, tanpa kemunafikan. Ya, next, mengambil rupa seorang hamba. Next, hamba ini dalam bahasa aslinya itu doulos, budak. Ya, doulos, budak. Budak di zaman itu tidak ada harganya, diperjualbelikan. Kok diperjualbelikan? Dibunuh, enggak ada yang protes, dianggap seperti harta milik. Mau tak buang kek, mau tak bunuh kek, terserah. Budak yang berharga, itu budaknya orang Israel. Ada aturannya di Taurat Tuhan. Di hukum Taurat, di kitab Taurat Musa, saudara baca, kalau enggak salah Keluaran atau Imamat itu ya, itu ada hukum tentang budak. Jadi budak yang berharga itu adalah budaknya orang Israel. Itu pun orang Israel tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi salah satu bentuk penghukuman Tuhan dibuang ke Babel, dibuang ke Assyria itu salah satunya
Karena orang Israel tidak melakukan firman tentang perbudakan itu. Termasuk budak orang Ibrani. Dua macam budak. Budak orang Ibrani sama-sama orang Israel, dan satu yang non-Ibrani. Ada hukumnya, beda hukumnya. Ya, nggak sama, tapi ada aturannya. Jadi budak di luar orang Israel itu nggak ada harganya. Nah, next, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus dengan memikul salib. Ya, menyangkal diri, pikul salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus lahir di kandang. Lahir di kandang. Apa Tuhan tidak bisa ngatur? Apa Tuhan nggak bisa ngerancang dia lahir di istana? Bisa aja. Saudara kalau ingat firman Allah di dalam kitab Daniel, Raja Nebukadnezar dibuat gila sama Tuhan. Setelah 7 tahun disembuhkan jadi raja lagi. Itu bukan kerajaan kecil, itu maharaja. 100 provinsi lebih gede-gede. Kalau sekarang provinsinya itu negara. Negara-negara di Timur Tengah zamannya Nebukadnezar, itu provinsinya Babel, 100 lebih, saya lupa, 120 kah provinsi yang artinya sekelas negara zaman itu. Bayangkan, raja sebesar itu dipimpin, kerajaan sebesar itu dipimpin oleh raja, mantan orang gila. Bayangkan saudara, ini kerajaan loh ya. Saudara mau menikah dengan mantan orang gila? Coba bayangkan, pikir aja. Saudara mau menikah dengan mantan orang gila? Punya mantu orang gila? Mau enggak? Bahkan menurut saya, punya mertua orang gila aja mikir-mikir, ini kok anaknya gendeng apa ora? Ini menurut saya lebih gila lagi orang Babel itu. Rajanya pernah gila, dia mau dipimpin orang mantan orang gila. Lebih gila lagi itu penduduknya. Ya, tapi Tuhan bisa membuat seperti itu sehingga Nebukadnezar ngaku, ini Tuhan yang hidup. Nah, apa Tuhan tidak bisa ngatur Tuhan Yesus lahir di istana? Bisa aja. Tetapi itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus nggak ngomong tok, nggak ngajari tok. Tuhan Yesus adalah pelaku terlebih dahulu, baru mengajarkan, menyangkal diri, pikul salib, lahir di kandang. Next. Karena itulah dikatakan, ia yang kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentingan kita, kepentingan saya, kepentingan saudara. Ya, ia kaya, tetapi membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentingan kita. Ya. Next. Bahkan di dalam Ibrani, juga ada di Mazmur ayat ini, Bapa telah membuat Tuhan Yesus untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Itu mengosongkan diri, ya, mengambil rupa seorang hamba. Wah, luar biasa. Ya. Next. Mengapa itu penting, saudara ya? Mengapa mengosongkan diri itu penting, mengambil rupa seorang hamba itu penting? Ternyata, saudara, kalau kita belajar Alkitab kita ini, ada 2 hal yang merusak pekerjaan Tuhan, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Bahkan bukan cuma merusak pekerjaan Tuhan, merusak rumah tangga, merusak usaha, merusak toko, merusak pabrik, merusak perusahaan. Usaha bisa rusak karena ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau gereja di sini, kalau rumah tangga saudara, kalau usaha saudara mau langgeng, itu mesti belajar tidak ada iri hati, tidak ada mementingkan diri sendiri. Dan bagaimana kita bisa seperti ini? Jalan satu-satunya mengosongkan diri, melepaskan hak. Nah, itu enggak gampang, saudara. Melepaskan hak, seringkali orang kan bilang, dia enggak tahu siapa aku. Ya gitu kan? Dia enggak tahu siapa aku. Nah, seringkali gengsi kita itu lebih kuat dari kemauan Roh Kudus. Maka itu kita harus baca Alkitab dan melakukannya. Ada persekutuan dengan Tuhan melalui firman dan melalui doa.
Ya, dua hal itu seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dilepas-lepaskan. Jadi kalau mau gereja ini, rumah tangga kita, tidak ada iri hati, tidak ada mementingkan diri sendiri, kita harus berani melepaskan hak. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Itu kita belajar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Next. Mengapa itu penting? Karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ada kekacauan, ada segala macam perbuatan jahat. Saudara, hati-hati, ya. Ada segala macam. Apapun ada, di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, ada segala macam perbuatan jahat. Sebut saja, semuanya ada di situ. Kalau mau bebas dari ini, harus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menyangkal diri, pikul salib. Melepaskan hak, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Next. Karena itulah Rasul Paulus memperingatkan dalam Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Saya sudah baca ayat ini, gak tahu berapa banyak ya. Waktu dengar khotbah begini, tiap hari, saya sudah sering kali baca. Tetapi ketika menyiapkan firman ini, saya baru sadar, saya baru dicelikkan Roh Kudus, saya baru ngerti bahwa ternyata pekerja-pekerja yang jahat, yaitu pekerja-pekerja yang sering buat kacau di gereja, buat kacau di rumah tangga, buat kacau di usaha, segala macam perbuatan jahat. Orang pekerja yang berbuat jahat itu identik dengan anjing. Bukan saya loh yang ngomong, saya mengutip Alkitab. Jadi kalau kita pekerja yang jahat, yang mementingkan diri sendiri, yang suka iri hati, yang suka buat kacau di gereja, di rumah tangga, di usaha, yang suka berbuat jahat, segala macam perbuatan jahat, pekerja itu adalah anjing, kata firman Allah. Apalagi seperti saya pendeta, jahat, ya anjing. Identik dengan anjing, hati-hati loh. Bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Dan saya baru mengerti ketika menyiapkan firman Allah ini. Jadi kalau saya sebagai pendeta, saudara pengerja, anak Tuhan jahat, iri hati, mementingkan diri sendiri, itu identik dengan anjing loh. Hati-hati, ya. Next. Nah, ini yang menarik, saudara, ya. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kok kita membaca itu sepertinya Tuhan Yesus ilahi. Betul ya, kalau kita baca Alkitab kita kan luar biasa, menyembuhkan orang, bangkitin orang mati. Sakit apapun dibawa ke Tuhan Yesus menyembuhkan apapun pasti sembuh. Nah, itu pertanyaan saya juga, lu kok bisa bertolak belakang? Nah, next. Nah, Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 32, ini perkataan Yohanes Pembaptis. Yang nulis Rasul Yohanes, dia menulis tentang kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus memberi kesaksian tentang apa yang dilihat Tuhan Yesus dan yang didengar Tuhan Yesus. Karena Allah Bapaknya mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Karena Allah Bapa mengaruniakan Roh Kudusnya dengan tidak terbatas. Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dikenal dengan pengurapan tanpa batas. Pengurapan tanpa batas.
Karena itu Bapa di surga bersaksi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. 2 kali. 1 waktu dibaptis di sungai Yordan, 2 di atas gunung dengan 3 murid. 2 kali Bapak memberikan kesaksian. Karena itulah kita kalau baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita mengerti tanda kutip, seolah-olah Tuhan Yesus tidak mengosongkan diri, seolah-olah Tuhan Yesus masih ilahi. Mengapa? Karena hidupnya berkenan kepada Bapa. Kalau saya dan saudara mau hidup berkenan, kita akan mendapatkan porsi yang sama. Semakin seperti Tuhan Yesus, itu pengurapan semakin limpah, semakin tanpa batas. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati itu. Jadi, kalau kita baca Alkitab, kita mengerti mengapa Tuhan Yesus melakukan pelayanannya. Banyak mukjizat luar biasa, sepertinya ilahi. Ya karena Bapa mengaruniakan Roh Kudus-Nya tanpa batas, pengurapannya tanpa batas. Karena Tuhan Yesus berkenan kepada Bapa di surga. Tetapi juga hati-hati loh saudara, ya saya mau ingatkan hati-hati. Ketika Musa melanggar perintah Tuhan, disuruh ngomong sama gunung, keluarkan air. Musa karena emosi, manusiawi toh, emosi, dia pukul gunung batu itu. Tapi Tuhan tetap marah. Si Musa dan Harun tetap dihukum tidak boleh masuk Kanaan. Itu kan manusiawi ya. Emosi gara-gara orang Israel, emosi lalu dipukul gunung itu. Dan yang luar biasa, walaupun melanggar perintah Allah, akibatnya dihukum tidak boleh masuk Kanaan, air tetap keluar. Jadi hati-hati loh saudara, kalau kita lihat pendeta, pengerja, dapat pengurapan, tapi melanggar perintah Allah, melanggar firman Allah, tidak sekonyong-konyong pengurapan itu diambil, tetap ada mukjizat. Nah ini yang bahaya, ini yang bisa membuat orang salah mengerti. Saya ulangi ya, hati-hati pengurapan tanpa batas itu harus dimengerti seperti ini. Walaupun Musa salah, berdosa melawan firman Allah, disuruh ngomong dia pukul, dihukum tidak boleh masuk Kanaan, tetap airnya keluar. Maka itu hati-hati, saya seringkali menantang orang, jangan percaya khotbahnya orang, termasuk jangan percaya khotbah saya. Baca Alkitab Anda, maka itu banyak orang Kristen tersesat, bahkan orang pilihan kata Matius, mau disesatkan juga, supaya nggak sesat, nggak disesatkan. Baca Alkitab, minta terang Roh Kudus untuk mengerti firman Allah, dan lakukan. Kalau nggak melakukan, lupa. Seperti orang lihat cermin, lupa terus. Itu orang yang membaca dan tidak melakukan. Ya, maka itu banyak orang tersesat karena nggak melakukan. Siapa yang melakukan kata firman Allah, dia seperti membangun rumah di atas batu, tidak roboh. Tapi kalau membangun rumah di atas pasir, roboh, yaitu orang yang mendengar, membaca, tetapi tidak melakukan. Ya, hati-hati saudara. Next, terus bagaimana dengan kita ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Next, nah ini saya mengulangi yang saya pernah sampaikan ya, ini penting sekali saudara. Akhir-akhir ini saya sering, ini saya pernah nyampaikan yang kemarin dulu. Pada waktu kita diselamatkan, kita ditentukan, nasib kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Jadi atau tidak, tergantung bayar harga kita. Mau menyangkal diri enggak, mau pikul salib apa enggak, mau melepaskan hak atau tidak. Ya. Next, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Next, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Next, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Hendaklah kamu
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Next, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Next, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, kalau kita mengikut Tuhan Yesus dengan baik dan benar, kalau kita mau hidup suci, kalau kita mau hidup menurut firman Allah, sampai suatu titik kita akan mengalami ada dua hal yang dulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Kalau saudara belum mengalami, periksa, benar enggak hidup kekristenanmu? Benar enggak hidup kekristenan Anda? Kalau Anda benar-benar mengikut Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, bukan secara agamawi, karena orang tua, karena pasangan, dan sebagainya. Kalau mengenal pribadi, suatu titik pasti mengalami ada satu hal, dua hal, tiga hal, empat hal. Yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Misalnya paling gampang bohong. Ya, banyak orang Kristen awal, Kristen mula-mula baru percaya Tuhan Yesus, ini pergumulan, terutama zaman saya dulu, mall masih belum ada, orang buka toko, dia bilang, bagaimana Pak kita bisa hidup suci? Saya kalau nawarkan barang, mesti bohong Pak. Enggak bohong, kalah bersaing sama tetangga. Nah, mestinya ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia tahu yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Dia tidak perlu bohong. Dan ternyata setelah belajar melakukan firman itu, tetap bisa jualan, tetap Tuhan bisa memberkati tokonya yang dengan laris, tanpa dosa, tanpa bohong. Nah ini, salah satu seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita sudah semakin mendekati serupa dengan Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini luar biasa saudara. Ya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Next, jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Next, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi bukan Tuhan yang mengubah kita, bukan Tuhan yang mematikan, kita harus mematikan. Next, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Oleh Roh mematikan perbuatan tubuh, hidup oleh Roh tidak menuruti keinginan daging, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Next, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Selama kita hidup, tubuh kita itu masih nagih hawa nafsu, nagih keinginannya. Tolong song leader singer bisa naik ke atas. Kita next, ya, Roma 12. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Next, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, mengasihi dunia. Jadi kalau kita ikut daging, ikut mata, angku, enggak mau melepaskan hak, ya, mementingkan diri sendiri, iri hati, itu namanya mengasihi dunia. Next, Rom 6, mati bagi dosa. Next, mati terhadap dosa. Next, tidak berbuat dosa lagi. Next, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu, bukan dengan barang fana kau tebus diri.
lagi hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang baik. Ku telah mati. Saya minta semua tunduk kepala, tutup mata. Semua tunduk kepala, tutup mata. Masing-masing bicara sama Tuhan, masing-masing bicara dengan Tuhan. Saya mau tantang semua yang hadir, yang dengar firman Allah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya mau tantang semua yang hadir. Kalau ada di antara kita yang masih suka iri hati, entah dalam rumah tangga, entah dalam pekerjaan, apalagi dalam gereja, masih suka mementingkan diri sendiri, masih sering buat kacau, masih sering buat hal-hal yang jahat, entah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apalagi dalam gereja. Dan pagi hari ini, ketika mendengar firman Allah, Roh Kudus menegur Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara mau bertobat, mau berubah, saya mau berdoa. Angkat tangan. Amin. Amin. Oh, terima kasih Roh Kudus. Hamba melihat kerendahan hati sidang ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah melawat mereka pada pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan dari Tuhan Yesus sekarang bekerja. Mengampuni dosa yang diakui. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menutup, menghapus semua dosa ini. Dan mulai hari ini mereka belajar oleh tuntunan Roh Kudus. Mereka belajar oleh pimpinan Roh Kudus untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi itu. Mereka mau hidup makin berkenan kepada Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa memberkati mereka ini, keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya di sini. Makin berkenan kepada Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan, makin memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Saya persilakan duduk terlebih dahulu. Kita akan persiapkan perjamuan kudus. Kita siapkan hati dan perjamuan kudus kita. Kita mengangkat satu pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakanlah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Mari saudara jemaat bersama-sama kita bangkit berdiri. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya minta tolong Ibu Elisa untuk berdoa bagi perjamuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan menikmati anggur dan roti perjamuan kudus untuk mengingat kasih dan anugerah Tuhan. Urapi setiap kami, urapi Bapak Pendeta Yusuf yang akan memimpin perjamuan kudus. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Tubuh yang terpecah-pecahkan ini untuk kita dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama tubuh dan darah Kristus ini demi nama Tuhan Yesus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Saya serahkan. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Yusuf buat pelayanannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, ada sedikit pengumuman. Besok
hari Sabtu besok, Sabtu tanggal berapa? Tanggal 8 ada ibadah kaum muda. Kami mengundang seluruh anak-anak kaum muda hari Sabtu tanggal 8 Januari jam 5 sore ada ibadah muda-mudi. Lalu yang kedua, selesai ibadah ini para usher jangan pulang dulu karena ada rapat sebentar. Itu saja pengumumannya. Kita akan bersama-sama doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Dia berkatnya dari Allah ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat ibadah yang singkat ini. Kami sungguh diberkati firman Allah. Kami mulai belajar mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Supaya kami tidak punya lagi iri hati. Dan kami tidak mau lagi punya mementingkan diri sendiri. Tapi kami mau belajar untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sekalipun melakukan kehendak Tuhan tidak ada untungnya. Namun kami percaya Tuhan, di balik semuanya Engkau pasti akan menyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih berkati Pak Yusuf bersama Ibu. Pakai beliau semakin luar biasa. Di mana saja beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Syukur padamu Bapak pada pagi ini. Kami berterima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Engkau pasti jadi kepala, bukan ekor. Makin naik, bukan turun. Yang dikerjakan oleh Engkau, Tuhanlah yang membuat engkau berhasil. Wajah Bapak memberkati engkau, menyinari engkau. Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Amin. Keluar masuk rumah pasti diberkati. Keluar masuk rumah pasti diberkati Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati engkau secara luar biasa. Dan pekerjaannya dan segala halnya, Tuhan pasti itu memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat tahun baru dan selamat Natal. Haleluya.